Shalom, selamat pagi, sahabat rohani HKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mengawali hari-hari kita di pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 68. Demikian firman Tuhan. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, pengakuan iman adalah pengakuan akan hidup yang kekal. Kita bukan hanya percaya bahwa ada kebangkitan tubuh, tetapi juga kita harus percaya bahwa ada kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Bila kita amati pola hidup sekitar kita terhadap banyak orang, karena ada banyak orang menjalani seolah-olah tidak ada akhir dari segalanya di bumi ini. Seolah-olah tidak ada perhentian. Seolah-olah Kristus tidak datang lagi kedua kali membawa penghakiman dan membawa kita ke hidup yang kekal atau abadi yang disebut surga. Perilaku manusia masih banyak fokus ke hal-hal yang duniawi. Berbeda dengan pemahaman Simon Petrus dalam nas firman pagi hari ini. Setelah mendengarkan perkataan Yesus, justru Simon Petrus memahaminya bahwa ada perhentian di dunia ini sementara, lalu kemudian ada kehidupan di balik kehidupan yang sekarang. Tentu misalnya setelah mengalami kematian atau perhentian di dunia ini, lalu hidup kita menuju keabadian. Saudaraku, Kristus rela menderita dan mati adalah dengan tujuan memberi kekekalan bagi kita hidup abadi. Bila kita baca keseluruhan kitab Injil, Yesus sendiri berusaha mempersiapkan dan menguatkan Petrus beserta seluruh murid dalam sebuah penderitaan yang datang melalui pandangan kekekalan dan keabadian. Renungan di pagi hari ini, saudara-saudara, mengajak kita memiliki sikap untuk memantapkan diri bahwa hidup kita akan sekalipun misalnya berhenti di dunia ini dalam menghadapi kematian, tetapi ada hidup yang abadi, kekekalan. Lalu saudara-saudara, sikap inilah yang diyakini Rasul Petrus ketika ia melihat kenyataan bahwa banyak murid meninggalkan Tuhan Yesus. Ia tidak mau ikut-ikutan mereka. Ketika Tuhan Yesus bertanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Lalu Simon Petrus menjawab Tuhan Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah? Petrus menunjukkan sikap keyakinan imannya kepada Tuhan Yesus. Baginya hanya ada satu kenyataan, yaitu hanya Tuhan Yesus saja yang memiliki kata-kata hidup. Sebab bagi Petrus hanya di dalam Yesus ada hidup yang kekal dan abadi itu. Sebab dialah sang roti hidup, jalan menuju kehidupan dan kekekalan. Hal itulah yang membuatnya bertahan mengikut Dia dalam segala keadaan, dalam segala kondisi dan penderitaan. Dan hal ini jugalah yang membuat iman kita senantiasa setia padanya, setia atas pengorbanannya. Tentu kita, apapun tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, kita harus setia, karena kelak kita akan
menganugerahi mahkota kehidupan yang kekal, yang menerima kekekalan dan keabadian itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau datang ke dunia menyelamatkan kami. Tetapi tidak hanya menyelamatkan kami, Tuhan sediakan bagi kami tempat yang kekal dan abadi melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan-Mu Tuhan. Dan Engkau datang kelak menjemput kami orang percaya dalam hidup keabadian. Terima kasih Bapa di surga. Dan itu hanya kami dapatkan di dalam Engkau, dalam Yesus Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami. Sekalipun banyak pergumulan yang kami hadapi, tetapi hidup kami kelak adalah hidup yang penuh dengan kedamaian karena kami memiliki tempat yang Tuhan sediakan bagi kami, keabadian itu, yang surga yang kekal dan abadi sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.